baik. Kita sudah ada satu lansia lagi di panggung ya. Assalamualaikum Kakek Wijayanto. Kek diaminin biar bisa jadi kakek-kakek umur panjang berarti kan? Oh gitu, Iya. Ya, jadi Ada sekarang. beda karakter. Kalau di Arab itu terkenal orangnya awet tua. Kalau orang Indonesia ini awet muda. Awet tua itu maksudnya orang-orang Timur Tengah itu umur 25 tahun. Mukanya tua? Tua, sudah kelihatan tua. Tapi sampai 80-90 tahun. Kalau orang Indonesia ini awet muda, tapi tua sedikit langsung mati. Ya, jadi, ya, gitu. Jadi umurnya 50 masih kelihatan muda. Oh. Tapi 60 sudah bilahi taufik. Kesian Irgi ya. Iya. Mungkin lu muda gitu soalnya. Oh gitu ya. Iya. Gitu kita 11-12. Oh iya. Oke, karena di sini yang paling tua Ustadz Wijayanto ya. Kakek lagi ke WC tadi ya. Kakek lagi. Enggak benar, kakek lagi ke WC tadi. Jadi kita antar dulu ke WC. Nah, mungkin tadi saya udah ngobrol banyak nih dengan Irgi nih. Ini bagaimana dengan ceritanya anak. Nah ini saya tadi baru bahas nih sebenarnya, pertanyaannya menarik. Anak yang menaruh orang tuanya di panti jompo karena alasan anaknya sibuk. Nah tapi panti jompo ini sebenarnya kalau kita cermat, panti jompo itu ada dua sebenarnya. Karena saya pernah datang ke panti jompo yang menyenangkan gitu Ustaz. Yang sampai orang tuanya aja nggak pingin pulang dari panti jompo itu gitu. Nah menurut Ustaz gimana? Pertama, jangan sampai orang tua itu merasa keterpaksaan harus ke panti jompo. Karena harus diakui panti jompo itu dihumanisasi. Artinya bahwa orang tua itu karena itu perubahan dari mindset. Dulu manusia itu adalah manusia seutuhnya, sekarang menjadi SDM, sumber daya manusia. Itu produk kapitalis. Sumber daya manusia itu ketika dia sudah tidak punya produktivitas, maka anak kecil harus dititipkan, orang tua juga harus dibuang. Karena sudah tidak produktif lagi. Itu mindset bahwa harusnya manusia seutuhnya. Seutuhnya itu bahwa ada seorang itu ada want to be needed. Seorang tua itu punya rasa ingin dibutuhkan. Bagaimana orang tua itu dijadikan kuda-kudaan cucunya, itu nikmatnya luar biasa. Padahal dia capek. Tapi kan bagaimana anak bisa digembirakan oleh orang tua misalnya. Jadi itu bagian dari, kalau anak itu semuanya bisa melakukan sesuatu, ada sesuatu yang hilang. Harusnya anak itu ada yang ketergantungan. Wah tolong dong ayah, tolong dong mama, tolong diambilkan. Kalau punya mama, tapi kan ada yang nggak ada mama. Jadi kepada ayah terus, itu semuanya. Ada sih yang gitu. Itu ada anak tapi nggak ada istri, itu ada. Enggak, karena mengenai produktivitas itu bisa berproduksi tapi nggak ada alat produksinya kan sayang juga. Ini lebih menyedihkan dari yang tadi. Tapi juga sayang juga kalau punya alat produksi tapi dibiarkan mubazir. Kan dibuangi terus tanpa dibuahi. Padahal usia sudah berapa sekarang Cika? Kayaknya kalau ini berdua sama Ustadz. Ya, soalnya itu. dia jarang pulang. Iya. Enggak, tapi kan masih ada yang dipulangi. Oh iya. Kalau saya sih ada kodenya. Kalau mau pulang itu biasanya siapkan landasan, pesawat mau landing gitu. Oh. Walaupun kadang-kadang kalau gini nih, maaf landasan baru basah gitu. Tapi kan saya kan nggak mungkin cari landasan lain, kan nggak mungkin seperti itu. Tapi yang penting adalah anak itu memberi ruang kepada orang tua supaya di mana dia enjoy. Karena ada tipe orang tua itu tidak mau minta, tetapi sebenarnya diberi mau. Karena ada tipe orang itu kadang-kadang dikasih mau, tapi kalau suruh minta nggak mau. Oh, iya. Kayak Ustadz minta ketoprak saya tadi ya. Itu karena selamanya saya nggak dikasih, maka saya ngambil sendiri. Iya tadi. Tadi bukunya Aska itu? Iya, termasuk itu, termasuk. Aska itu juga karena bintang tamu di sini semuanya dapat, kecuali saya. Saya sudah berapa episode nggak dikasih-kasih. Ya saya ngambil sendiri daripada ini. Sayang kan ini semuanya. Padahal. Kok Anda mengambil sendiri? Ya karena inspirasinya dari saya. Ini kan dari bintang tamu saya di stasiun lain kemarin. Iya. Karena ada beberapa yang saya juga ikut andil dalam baik. Baik. Jadi, tapi sampai itu terlalu betul. Saya nggak dapat ini. Nah, jadi yang penting kata Rasulullah begini.
celaka, celaka, celaka. Siapa itu yang celaka ya Rasulullah? Kalau dia punya orang tua yang sampai dia sudah tua, tetapi dia tidak bisa memberikan jalan untuk surga. Artinya seharusnya kita punya orang tua itu lahan pengabdian kita. Mumpung kita itu, karena orang tua itu akan kembali ke sifat asalnya. Orang tua itu kan, mohon maaf, kalau sudah mulai tua kembali kayak anak kecil. Piring belum dipinggirin kok aku nggak dikasih makan, padahal piringnya masih sebelahnya. Kan biasanya cenderung kepada orang tua itu ke arah ke anak-anakan juga. Maka celaka kalau kita tidak bisa membahagiakannya. Sampai ya. Oke. Boleh nanya? Boleh. Ini saya jadi penasaran gitu Iya. karena Ustadz ngomong kayak tadi kalau setiap anak pada dasarnya yang wajar Iya. dia tidak punya keinginan kayak gitu. Betul. Untuk kasusnya Dedi tadi, menurut saya sama sekali Dedi tidak akan berpikir bahwa dia tidak mau membahagiakan orang tuanya. Iya. Tapi Dedi merasa marah mungkin bukan karena sama orang tuanya tapi marah kepada keadaannya deh. Keadaan. Kepada keadaan. Atau Dan- mungkin orang tuanya nggak ditawari untuk operasi. Orang saya nggak tahu. Nggak tahu Ustaz. Itu dia. Jadi gitu loh. Itu gimana ya Ustaz ya? Atau pertanyaannya sampai orang tuanya begitu kok anaknya nggak tahu. Itu jadi masalah juga. Kan kerja Ustaz. Oh kerja. Ada anak ya kan. Jadi maksudnya kadang-kadang Jadi sebenarnya kita tuh salah ustadz. jadi harusnya nanyanya ke siapa? Ya? Jangan, ustadz tuh banyak gitu. Oh iya. Kok ya dia Ustadz lagi? banyak, tapi yang bisa dihitam putih cuma saya. Ya, tapi yang penting adalah bagaimana ayatnya dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Kalau kamu menjumpai orang tua sampai berusia lanjut, maka satu, jangan berkata hus, prek dan sebagainya. Karena itu menyakitkan. Karena biasanya orang itu kalau sakit karena pedang bisa sembuh, tapi kalau sakit di hati itu kemanalah mau dicari obatnya itu. Artinya itu menjadi, maka kesempatan kita adalah sejauh mana orang tua diberi ruang. Biru abakum tabirukum abnaakum. Kalau kita sudah berbaik pada orang tua, insya Allah anak kita pun juga akan baik kepada anak kita. Oh, jadi kayak hukum karma Iya, ya? hukum karma itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Kita sambung setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.